Assalamualaikum Abi Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayyib, Lailatun Sa'idah. Alhamdulillah, sa'idun mubarak. Kaifa halukum fi hadhil lailah? Ya khair Ustazah. Tamam, ahsantum. Oke, kita buka dulu ya kalau gitu. Bismillah, nabda liqa'ana bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ta'ajjub. Sudah dibuka, Abi? Ta'ajjub. Sudah dibuka? Sudah. Apa itu ta'ajjub? Ta'ajjub adalah isim yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman. Iya. Kalau kita kagum sesuatu dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan sighah ta'ajjub namanya. Nah, adapun isim ta'ajjub ini, sighahnya ya maksudnya ya, sighah lafaz ta'ajjub ini berasal dari isim sifat yang diikutkan wazan af'ala atau af'alu juga boleh. Dan af'alu ini adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Biasanya untuk ta'ajub ini ada ma di depannya. Makanya ma-nya disebut adalah ma ta'ajubiyah. Sighahnya, sighah fi'il ta'ajubnya af'ala. Dan ini harus diawali dengan ma yang disebut sebagai ma ta'ajubiyah. Nah, makanya ma itu banyak ya istilahnya biar ada ma istifham untuk bertanya, ma hadza, mas muka, nah itu namanya ma istifham. Ada juga ma mausul, uhibbu ma tuhibbu, itu ma mausul. Nah, ada lagi di sini ma-nya namanya ma ta'ajjub. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengungkapkan takjuban atau kekaguman ya. Kita gunakan ma ta'ajjub. Fiilnya berbunyi af'ala atau ma af'ala. Itu rumusnya. Bisa dilihat di halaman selanjutnya, Abi ya? Ya, bisa. Contoh, di situ ada akbaro. Kalau alangkah besarnya maka jadi ma akbaro. Nah, setelahnya itu dikasih isim. Makanya di situ ma af'ala plus isim. Misalkan ma akbaro al-baita, misalkan gitu. Ma akbaro al-baita. Maka di situ ma namanya ma ta'ajjub, akbaro adalah fi'il ta'ajjub, al-baita di situ sebagai maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari apa? Maf'ul bih dari akbaro. Makanya di situ dibaca al-baita, bukan dibaca al-baitu. Kenapa? Karena jadi maf'ul bih dari akbaro. Makanya di sini dia termasuk ke kategori mansubatil asma, dari isim-isim yang dibaca nasab. Sudah ya. Jadi kalau setelah af'ala afat isimnya dihukumi nasab. Yuk contohnya. Abi. Ma akbarul baita. Ya, selain itu coba Abi buat sendiri. Ma ajmala sahatan. Ma ajmala al-hadiqata. Iya, sahih.
Ma ajmala al-hadith ta'ala. Posisinya sebagai apa? Al-baita ini. Yang mana bi? Al-baita sebagai maf'ul ya. Ya, maf'ul bi dari fi'il ta'ajjub. Makanya dibaca mansub al-baita, al-hadiqata, dan banyak lagi. Itu pola yang pertama Abi ya. Jadi kalau Abi menggunakan sighah ta'ajjub dengan ma af'ala, maka setelahnya itu sebagai maf'ul bi. Nah, tapi kalau Abi menggunakan yang pola kedua, af'il itu adalah sighahnya fi'il amr. Ya. Kalau af'ala tadi kan sighahnya fi'il madhi. Nah, kalau yang kedua af'il itu sighahnya adalah fi'il amr. Nah, kalau ini dikasih dengan huruf jar bi. Af'il bi. Tapi artinya bukan amr ini ya nanti ya, bukan af'il. Misalkan hasanah jadi ahsin, berbaiklah, bukan, tapi artinya alangkah. Berarti ciri-cirinya ada huruf jar ba ya. Ya, ada huruf jar ba. Nah, itu kalau ada fi'il amr bersighah af'il ya, khusus yang af'il ya. Nah, itu ya af'il. Ini sighahnya fi'il ta'ajjub. Af'il. Jadi akbir. Siapa lagi? Asbir. Ajbil. Dan banyak lagi. Ausi'. Alangkah luasnya gitu. Atau a'miq, alangkah dalamnya. Nah, gitu. A'miq bi apa? A'miq bil ilmi. Alangkah dalamnya ilmu. Itu sighah yang kedua Abi ya. Jadi Abi boleh pilih, mau pilih yang sighah yang pertama atau sighah yang kedua. Kalau sighah yang pertama ma af'ala, maka setelahnya menjadi maf'ul bi. Tapi kalau Abi pakai sighah yang kedua af'il bi, menjadi susunan jar majrur. Tapi tetap mahalnya adalah mahal nasab. Karena apa? Karena menjadi isim ta'ajjub. Jadi mahalnya saja yang nasab. Kenapa Bi? Semuanya ini hanya nasab. Ya, semuanya mahal nasab. Jadi isim ta'ajjub itu semua hukumnya nasab secara kedudukan i'rabnya. Tapi secara zahir yang sighah yang kedua itu bentuknya adalah jar majrur. Secara zahirnya. Tapi secara mahalnya itu adalah mahal nasab karena sebagai isim ta'ajjub. Ya, coba Abi buat contoh yang sighah yang kedua. Asghir bil baiti. Asghir bil baiti. Artinya apa? Alangkah kecilnya rumah itu. Alangkah kecilnya rumah itu. Aku Mabi untuk sighah ta'ajjub. Paham. Jadi untuk mansubatil asma ini menurut saya lebih mudah ketimbang yang marfu'atil asma. Kaidahnya lebih simpel-simpel kalau mansubatil asma itu ya. Lebih gampang lebih gampang, lebih mudah ketimbang yang marfu'atil asma. Kayak mubtada, khobar itu kan rinci banget, banyak banget ya penjelasannya. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il gitu kan. Banyak banget. Kalau yang mansubatil asma simple dia. Oke. Sekarang coba latihannya ya Abi. Nomor 1, betapa besarnya atau alangkah besarnya rumah ini. Alhamdulillah ya. Bisa menggunakan ma af'ala atau af'il bi. Nah, sebetulnya kalau kita telisik dari segi lafadznya, af'ala itu kan kalau setiap fi'il yang berwazan af'ala itu kan pasti berubah maknanya menjadi muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul.
Jadi seperti karoma mulia. Kalau dirubah akroma jadinya memuliakan. Memuliakan itu kan ada yang harus dimuliakan. Otomatis butuh maf'ul. Nah, makanya di sini kenapa af'ala, sighah ta'jub yang berwazan af'ala ini setelahnya jadi maf'ul? Nah, karena itu tadi bisa jadi setiap fi'il yang ikut wazan af'ala itu pasti butuh maf'ul. Itu alasan simpelnya sih ya, Bia. Jadi kenapa setelah sighah af'ala itu dibaca nasab? Oke, mafhum sampai di sini? Paham. Atau yang af'il? Sama. Af'il itu kan sighahnya fi'il amr. Fi'il amr biasanya juga dia membutuhkan maf'ul atau membutuhkan jawabnya disebut dengan tolab gitu kan. Af'il bi. Tapi di situ bedanya ada huruf jernya ya. Kalau yang sighah af'il bi itu jadi tidak langsung maf'ul bentuknya, tapi dia bentuknya adalah jar majrur, tapi secara kedudukan dia berkedudukan mahalnya mahal nasab karena menjadi isim ta'ajjub. Oke. Marhaba ya bi Sholih. Alhamdulillah. Kita tadi baru aja bahas sighah ta'ajjub. Lihat sighah ta'ajjubnya. Sudah ada bi? Jadi sighah ta'ajjub ini ada dua bi ya. Ada yang berwazan af'ala, ada yang berwazan af'il. Coba dibuka di halaman selanjutnya, halaman 19 kalau di buku saya. Itu dua sighah fi'il ta'ajjub. Kalau antum menggunakan sighah af'ala maka ditambah ma ta'ajjubiyah. Makanya di situ jadi ma af'ala. Dan isim ta'ajjubnya itu beri'rab nasab. Karena apa? Karena menjadi maf'ul bihnya. Contoh ma'akbara al-baita. Alangkah besarnya rumah itu. Dibacanya mansub abi ya. Kalau yang sighah yang kedua itu harus ada huruf jernya. Fi'il amr sighahnya, kemudian setelahnya ada huruf jer bi. Akbir bil baiti. Ini artinya bukan besarkanlah rumah, bukan, tapi kalau diartikan jadi alangkah besarnya rumah. Jadi sighahnya fi'il amr tapi maknanya adalah ta'ajjub. Aku mabi dua sighah ini af'il bi dengan ma af'ala. Coba Abi Sholih buat contoh. Contoh yang mana asal? Dua-duanya, yang mana dulu coba? Ma'aksaral baita. Artinya apa Abi? Betapa banyaknya rumah. Apa banyaknya rumah itu. Sekarang kalau yang menggunakan sighah fi'il amr jadi Ma'aksaral baita. yang af'il bi itu sighahnya af'il bi. Berarti kalau aksar jadi Ma'aksar bil baiti. Bil baiti ya. Nggak usah pakai ma. Kalau yang kedua dia langsung aksir bil baiti. Jadi nggak perlu ma ta'ajjub. Cukup sighahnya fi'il amr, setelahnya ada bi. Aksir bil baiti. Alangkah banyaknya
rumah itu. Walaupun di situ ada bi huruf jar bil baiti, tapi mahalnya bil baiti itu sebagai mahal nasab abi ya. Kenapa? Karena menjadi isim ta'ajub. Jadi isim ta'ajub itu hukumnya adalah mansub. Jadi tetap dibaca bil baiti, tapi mahalnya nasab. Itu abi ya. Mafhum sampai di sini abi? Masalah ya. Itu abi. Latihan yang halaman selanjutnya itu. Alangkah atau betapa besarnya rumah itu. Jadi apa? Coba gunakan yang sigot fi'il amr abi. Af'il bi atau ma'af'ala. Kalau yang ini saja boleh tanya ini. Yang mana abi? Kalau yang kedua ini yang asin bil jabala. Kenapa barisnya itu nasab? Oh, itu keliru. Abi. Harusnya bil jabali itu. Kalau pakai yang ma'af'ala, nasabnya kelihatan. Karena dia nggak ada amil lain. Maaf, misalkan maaf sanal jabala. Nah, itu langsung al jabala. Tapi kalau pakai yang fi'il amr, harus pakai bi. Karena itu rumusnya. Ahsin bil jabali harus. Sama masalah. Mafhum ya? Ini namanya Sama. Ini namanya buat ta'ajub. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan nggak ini? Sudah? Alhamdulillah. Kita Tambah satu lagi ya. maf'ul Maf'ul bih. macam-macam maf'ul. Macam-macam maf'ul. Ini ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi dan maf'ul ma'a. Yang pertama maf'ul bih, insyaallah sudah mafhum lil jami' ini ya. Maf'ul bih itu terletak setelah fi'il yang muta'addi. Fi'ilnya harus muta'addi. Cirinya apa? Fi'il muta'addi itu. Diartikan Apa biasa? diartikan diawali dengan imbuhan Ya, betul. Ya, betul. Salah satunya kalau diterjemahkan dia berawalan menulis, membaca gitu ya. Terus selain itu apa lagi Abi? biasanya pakai wazan af'ala atau fa'ala. Ya, untuk dilihat dari fiilnya ikut wazan af'ala, fa'ala gitu ya. Kemudian ada lagi? Apa lagi ya? apa yuk? Butuh maf'ul. Ya pasti. Ya pasti butuh maf'ul. Ya, biasanya dikerjakan oleh salah satu anggota badan. Iya. Salah satu anggota tubuh. Misalkan kayak mata, fungsinya melihat. Nah, melihat kan hanya menggunakan mata, tidak menggunakan lisan atau anggota yang lain gitu ya. Melihat dengan mata. Nah, maka itu pasti membutuhkan maf'ul. Tapi ya nggak semuanya nanti ya. Cuman bisa dipastikan biasanya kalau dikerjakan oleh salah satu anggota badan maka dia muta'addi dan butuh maf'ul. Oke, di sini maf'ul ada dua ya. Oke, di sini maf'ul ada dua ya. Ada maf'ul bi isim dhahir dan maf'ul bi isim dhamir. Kalau maf'ul bi isim dhamir. Kalau maf'ul bi isim dhahir ya berarti jelas. Contoh syariba Ahmadu al-ma'a. Ahmad minum air, maka di situ al-ma'a menjadi maf'ul bi isim dhahir. Nah, kalau yang isim dhamir, ini ada dua ya. Ada berupa dhamir muttasil dan ada berupa dhamir munfasil. Nah, contohnya dhamir ya. Kalau dhamir mutasil berarti harus diawali fi'il. Fi'il plus dhamir mutasil. Misal nadharahu, nadharahum dan seterusnya. Makanya di situ rumusnya fi'il plus hu, ya kan? Di tabelnya itu ada bi ketemu?
Ketemu Abi tabelnya ya. Ketemu Abi tabelnya ya, tabel domir maf'ul. Nah itu. Nah itu. Kemudian yang munfasil. Munfasil domirnya apa? Iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Jadi kalau antum menemukan lafaz ada iyahu atau iyaka, itu pasti kedudukannya sebagai maf'ul. Pasti itu. Contoh di Al-Fatihah itu ya. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Pasti iyaka di situ sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Maf'ul bih isim domir munfasil. Pasti itu Abi. Ya. Oke, bisa dipahami. Sampai di sini untuk maf'ul bih isim domir baik munfasil dan mutasil. Insyaallah. Nah, kalau yang maf'ul bihnya berupa domir muttasil, maka ini boleh mendahului fa'ilnya. Misalkan Muhammad melihatku. Jadi nadharani Muhammadun. Nah, fa'ilnya diakhirkan. Tapi maf'ulnya didulukan. Boleh kalau seperti ini. Maka maf'ul itu enggak selalu terletak setelah fa'il gitu ya. Jadi boleh mendahului fa'ilnya apabila domirnya ini berupa domir muttasil. Maf'ulnya berupa domir muttasil. Yang mana itu? Yang apanya tuh? Yang terakhir tadi yang mana itu? Oh, enggak, itu tambahan penjelasan dari saya. Jadi maf'ul bih domir muttasil boleh mendahului fa'ilnya. Biasanya kan kalau susunan fi'il, fa'il, maf'ul gitu kan Nabi ya. Tapi kalau maf'ulnya itu berupa domir muttasil itu boleh mendahului fa'ilnya. Jadi fi'il, maf'ul, fa'il boleh. Syaratnya itu tadi harus domir. Nah, jadi malah nggak boleh kalau diakhirkan, malah nggak boleh. Contohnya kayak apa? Nadharani Muhammadun. Muhammad melihatku. Dan atau nadharaka Muhammadun. Muhammad melihatmu. Jadi ya harus didahulukan maf'ulnya kalau berupa domir mutasil. Mafhum sampai di sini? Maf'ul bih. Nah, kalau yang harus diakhirkan biasanya itu tadi kan yang bisa didulukan Nabi ya, yaitu apabila maf'ul bihnya berupa domir. Nah, kalau yang harus diakhirkan biasanya itu dia menjadi tanazu atau sebagai rebutan fi'il yang di depannya. Misalkan laqitu wa safahtu akhoka. Saya bertemu dan bersalaman dengan saudaramu. Nah, jadi lafaz akhoka, laqitu wa safahtu akhoka, dia itu lafaz akhoka bisa jadi maf'ulnya laqitu, bisa juga menjadi maf'ulnya dari safahtu. Jadi rebutan dia. Tapi maf'ulnya cuma satu. Jadi kan maf'ulnya dibuat rebutan. Nah, maka kalau seperti ini diakhirkan lebih baik. Oke, bisa dipahami. Contoh lagi misalkan saya beli dan makan nasi. Nah, berarti gimana? Istara itu wa akal tuh. Istara itu wa akal tuh. Nasi. Aruzza.
Ar-Ruzza. ini Nah, kan jadi maf'ul Ar-Ruzza ini kan maf'ul Maf'ul bih. bih dari siapa? Nah, maf'ul bih dari siapa? Dia jadi rebutan Nah, antara dia dua jadi fiil rebutan yang antara tadi. dua fiil yang depannya itu. Maf'ul bihnya Apakah ishtara maf'ul bihnya ishtara itu, apakah maf'ul bihnya akal tuh? Ya, sama-sama. Dia punya sama-sama fiil yang membutuhkan maf'ul. Tanazu itu seperti itu. Jadi ada dua fiil tapi punya satu maf'ul. Nah, maf'ulnya dibuat rebutan. Nah, kalau seperti itu maka lebih baik diakhirkan saja, gitu ya. Oke, sampai di sini Oke, sampai di sini bisa dipahami. bisa difahami. Yasin, Abi Yasin, Abi Solih. Masya Allah. Ya. Untuk kesimpulannya, Jadi untuk kesimpulannya maf'ul bih ini ada dua macam, ada domir, ada dohir, ya. Kalau yang dohir itu dia boleh diakhirkan, kebanyakan diakhirkan ya. kebanyakan diakhirkan ya. Apalagi maf'ul bihnya menjadi tanazu atau menjadi rebutan antara dua fiil sebelumnya, maka wajib diakhirkan maf'ul bihnya itu. Tapi kalau maf'ul bihnya berupa domir mutasil, maka dia boleh mendahului fa'ilnya. Oke, sampai di sini kita cukupkan dulu untuk pembahasan maf'ul bih ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang maf'ul mutlaq. Iktafaina bihadzal qadar biqira'ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tayyib, alhamdulillah iltaqaina limara ukhra fi hadhihi lailah li darsil hadasah mufradat wa ghairi dzalik. Tayyib, qabla naftah ta'ala min hadha fi hadhihi lailah hayya naftah bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah khair ya Ustaz. Alhamdulillah bil khair. Wa madza ta'mal hadal yawm ya Abi? Gimana Ustaz? Madza amalaka hadal yawm ya Abi? Fil bait. Fil bait. Ayo amalin. Nah, masalah hadal yaum anak guys mau bakiran tapi waktu sekali wasal tuh pada itu di masjid wa ba'daha sangat bahagia. Apa itu apa siapa ini? Ya, tayyib, syukran Nabi Soleh. Wal an kaifa hal ya Abi Yasin? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bil khair. Wa madza ta'mal hadal yaum ya Abi Yasin? Madza sughuluka? Syughuli katsirun fi hadzal yaum. Madza? Ukurni ya. في الصلاة أتنظف نزلت البيت ورتبت الغرفة والفراش وغير ذلك في الصلاة. Tayyib, syukran. Wal an sa'as'alukum an darsinal hadhihi lailah.
Qablahu sa'as'alukum mada mawdu'ina fil madi. Apa judul kita kemarin? Al-muasyarah al-hurriyah wa thaqafah. Al-muasyarah al-hurriyah summa thaqafah. Hakada. Al-muasyarah al-hurriyah artinya apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Tayyib. Faidan nakhtu ila mawdu'ina al-an yakni al-muta'addid summa as-sikhiyah wa asyasah. Walakin qablahu sa'atlubu minkum an tatakalam anil amalil bait hakada. Nah, kemarin itu judulnya sesuai dengan yang sudah dibagi, menceritakan qiraatul qissah atau menceritakan sesuatu yang sudah bertema ya. Kemarin itu temanya masing-masing. Abi Yasin temanya apa kemarin ya? Bi ahlugawiyah hakada. Nah, Suma Abi Soleh ayu maudu'in bil ams Al-qira'ah. al-qiraah. Taib. Nah, kemarin Umi Uma kalau tidak salah kalam ya, biah kalam. Nah, coba sekarang Ana kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan ceritanya yang nanti akan dimulai dari Abi Yasin dulu, menceritakan bagaimana biah itu, kemudian nanti dilanjutkan Abi Soleh ya. 1 menit dari sekarang berarti 11 menit. Nah, sudah 1 menit, silahkan ke Abi Yasin. Alaika an tuhki hikayatan ilaina bil maudu bi'ah. Sajarib walau lam astait. La ba'sa Abi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhil fursah sa'aqussu an bi'ah an-nawawiyyah. Bi'atun nawawiyah muhimmatun lil ghayah litullab wa talibat allati tata'allamuna al-lughah al-arabiyyah li'anna al-bi'ah kal mudarris fil madrasah wal arabiyyah la yakfi bihifzil mufradah walakin bil mumarasah wa bi'atuhu munasib litulab at-tullab wa lidzalika wa litahqiqi dzalika fal nabda bi asya'in khafifin. Masalan idza ra'ayna al-qahwa fa'aqulu ana uridu an ashraba al-qahwa hakadha wa ghairi dhalik. Aw yumkin bil idza ra'ayna al-ghurfa fa'aqulu
ana uridu an aknusal ghurfah hakadha. wa hadhihi muhimmun litulab al-talib alladziina yastati'una takallam bil lughah al-arabiyyah. Hakadha Ustaz. Bingung. Ya, tambah lagi Abi, masih 1 menit, masuk 2 menit kurang. Tambah lagi. Sebelumnya Abi itu ada tulisannya atau spontan? Spontan Ustaz. Iya ya. Akan lebih baik jika ada tulisannya. Setelah itu kita bedah satu gitu. Tapi tidak apa, berarti untuk itu kita lain kali saja. Sekarang lanjut lagi sampai 5 menit gitu. Abi ini tadi baru 2 menit kurang. Nah, kemudian Abi Soleh menyimak, nanti akan kita coba untuk Abi Soleh menanyakan apa yang sudah diceritakan Abi Yasin, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, oke, lanjutkan Abi Yasin. Apa ya? Wabi'atul Nawawiyyah. Ini mau apa ya? Apa bi'ah lugawiyah itu bisa membantu kita dalam menerapkan gitu misalnya. Wabi'atul Nawawiyyah bisa iduna fil mumarsatil lughah li'anna hayatal lughah bil mumarasah wa laysa bihi hadil mufradat faqat. Terus Ya, lagi Abi. Idza hafiztu al-mufrada qulu fi kulli yawm aw fi kulli makanin ana ta'khudha ilaikum al-zahra. wa idza numarisu 'ala tawam walau bil bi asya'in khafifatin syai'an fa syai'an bi mururil waqti insyaallah natakallam bil lughah al-arabiyyah fasihatan. Halas. Oke. Baik, Abi Soleh, dari kisah yang diceritakan Nabi Yasin tadi yang menyangkut itu. Pertanyaannya yang jelas dan poinnya apa gitu Abi, jadi tidak perlu panjang banget, nanti yang panjang jawaban dari Abi Yasin. Tafadhal Abi Soleh. Bikin pertanyaan gitu ya Ustaz. Iya, tentang bi'ah yang barusan dijelaskan. Minha hadhil qissati wa bada qissati anna uridu an as'alaka min kayfiyati kaifa natakallam bil lughatil arabiyyah fasihan mahiran. Hakala. Oke. Idza uridu an akuna takalluman bil lughah al-arabiyyah fasihatan falnabda bi syai'in khafifin wal mumarisah fi kulli waqtin aw fi kulli makanin kulla yawmin.
walau khoto'a. Walau. Ada pertanyaan lagi nggak Abi Soleh? Saya belum bisa mencerna nih kalau nggak lihat tulisannya nih. Alhamdulillah. Baik, Abi Yasin, coba kalau misalnya seperti ini tentang bi'ah kita Indonesiakan gitu ya. Kalau misalnya ada qissatul anil bi'ah at-kalamul arabi wa anta tutarjimilal Indonesia hakada kanat hunaka qaryatun jamilatun muhatatun bi asjari wal anhar. Jelas Abi Yasin? Zahir? Yang pertengahannya tadi nggak jelas, Ustaz. Itu di mana ukhra hakada kanat hunaka qaryatun jamilatun muhatatun bil asjari wal anhari. Ma makna? Di sana terdapat suatu kampung yang sangat indah. Muhatatun apa artinya, Ustaz? Muhatatun, dikelilingi. Oh ya, dikelilingi dengan bebatuan dan pepohonan dan bunga. Anhar dan bunga. Oke, tayyib. Sorry. Terus bagaimana kalau ini di bahasa Arabkan Nabi? Penduduknya hidup dengan damai dan menjaga kebersihan lingkungan mereka. Hayatul mujtama'i. Itu berarti kehidupan masyarakatnya gitu ya. Bisa gitu. Atau kalau penduduknya langsung kita bisa ahluha gitu juga bisa. Terserah yang mana. Lanjutkan Nabi, hidup dengan damai. Ahluha ahya bihuduin. Ahya, coba pakai asya. Kalau Asya ya. Asya ya'isu berarti kepada penduduk, jamak ya berarti ya. Berarti ya ya'ishuna bihuduin. Bihuduin dengan tenang, damai. Oke, tadi penduduknya hidup dengan damai dan menjaga kebersihan lingkungan mereka. Wayahfizuna al-bi'ah. Iya. Wayahfizuna al-bi'ata. Menjaga kebersihannya mana Abi? Oh ya, wayahfazuna al-bi'ata wa tanzifa. Wa yuhafizuna al-bi'ata wa tanzif. Ya, ala nadofah bi'atihim. Tuh, jadi kebersihan dulu baru ke lingkungannya. Ala nadofah bi'atihim. Nah, taib. Kemudian ini di bahasa Indonesia karena itu tarjimil lugha Indonesia kata hadhil kalimah wa fi yaumin minal ayyam. Sering banget digunakan untuk ketika bercerita ya. Jadi ini yang diarabkan ini lebih ke bi'ah pada umumnya, bukan bi'ah lughawiyah. Wa fi minal ayyam. Bi'ah lughawiyah. Ya, kalau yang tadi benar Abi pakai bi'ah lughawiyah, kalau yang sekarang anak ke bi'ah yang lain gitu. Oke, lanjut di Indonesia kan wa fi yaumin minal ayyam bada'a ba'dun nas yulqunal kumamah fin nahri. Dan pada suatu hari sebagian manusia memulai apa itu ya? Yulquna sama dengan Roma Yarmi. Ya, melewati. Melewati. Roma Yarmi.
Apa Roma yarmi? Melem. Anta tarmi, ana armi, Membuang. membuang. Nah, yulkuna membuang, kumamah fin nahri, Apa kumam? Sampah. sampah. Sahih. Fin nahri, Di sungai. di sungai. Tayyib. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaannya seperti ini Abi, aina kanatil qaryah, sesuai dengan cerita yang tadi di Indonesia kan, aina kanatil qaryah. Al-Qaryah. Al-Qaryah tuh di Desanya tadi terletak di apa? Di Kalau bahasa Indonesianya tadi tanya itu dikelilingi pepohonan dan sungai, gitu kan? ya di Syati. Kanat ya. Kanat Qaryah tuh fi janibin nahari. Di samping sungai. Pohon-pohonnya tadi Abi belum tersebutkan. Dikelilingi Di pedesaan apa ya? di pedesaan, di sebuah desa, Tilkoryah. Tilkoryah di pedesaan yang dikelilingi pepohonan dan sungai. Bahasa Arabnya kanatil qaryah muhatotan, dikelilingi muhatotan, kemudian pepohonan dan sungai. Bahasa Arabnya apa Abi tadi? Bil aswal wal anhar. Kemudian kalau pertanyaan yang lain mengenai cerita tersebut, kaifa kana ahlul qaryah ya'ishuna, bagaimana artinya apa Abi? Bagaimana penduduknya hidup? Ya'ishuna ahlal qaryati bihibzin nawafah bi'atihim. Tayyib, sukron Abi Yasin. Wal an nantakilila Abi Soleh. Kefa Abi Soleh ista'atta? Insyaallah. Tafadhal antuki hikayatan ilaina bil maudu qiraah. Tafadhal Abi. Nah, saya abda'u min fiqratin ada fiqratun kasirah faqad ustaz. Nah, ya kalau tidak 5 menit, 2 menit Abi. Saya ini ana timer Abi ya. Tafadhal Abi dimulai. Al-qira'atu yani huwa kalimatun yabna'u min qara'a yaqra'u qira'atan. Al-qira'atu miftahul ilmi awalan. Tarju lakal ilma iqra iqra'u fa'aktir. Tarju laka zakian iqra fa'aktir. La tudayyi wa'taka waqtaka wal an katsirun minan nasi yastaghriquna al-waqta ala syai'in la fa'idatun. Misal yal'abuna al-hatifi walal yaum hatta yansau ala salat, hatta yansau ala amal, hatta yansau ala yusta'idun nas au yusta'idul
yusa'idunal okay. Wa yanbaghi yasta'milunal waqta fi asya'in mufidatun ya yastarikut dauratil lughatil arabiyyah al-bari li'annaha fa'idatun katsiratun. Maka Ustaz. Tayyib, syukran Abi Soleh. Coba Abi Yasin, cerita yang barusan diceritakan oleh Abi Soleh yang ditangkap apa? Coba diberikan artinya. Jadi ketika kita menginginkan sebuah ilmu atau menginginkan yang lain, maka yang sangat penting itu adalah membaca. Dan membaca adalah salah satu jendela dari semua ilmu. Dan membaca bahasa Arabnya ialah qiraah, atau yang berasal dari kalimat qira'ah. Yaqra'u qira'atan. Lupa yang akhir tadi apa ya? Oke, coba berarti sekarang memberikan pertanyaan. Arti soalan ila Abi Soleh. Tafadhal Abi Yasin. Sa'alullah ya Abi Soleh, kaifat tariqah li uhibbal qira'ah kulla yaumin. Kaifa tariqah Ya, li uhibbal qira'ah kulla yaumin. putus suaranya. Kaifa tariqah Kaifat tariqatu li uhibbal qira'ah kulla yaumin. gimana Ustaz anunya kalimatnya nih? Coba Abi Yasin. Belum jelas, biar wadih. Suaranya sepertinya jauh gitu ya. Irfano maka ya oke. Oke. Kaifat tariqatu li uhibbal qira'ah kulla yaumin. Oh, Hal tasami. li uhibbal qiraah kulla yaumin. Bagaimana caranya kita bisa mencintai membaca setiap hari gitu Abi ya? Ya, atau hobi lah, supaya kita hobi membaca. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa menyukai membaca setiap hari gitu Abi Soleh. Tariqatul habib. Tariqatuhu ayam bagi menanamkan itu apa Ustaz? Menanamkan, maksudnya mau menulis, mau ngomong menanamkan apa nih? Menanamkan apa ini? Keinginan, semangat lah. Menanamkan, bahasa Arabnya bisa menanamkan keinginan, bisa ghorsur rogbah. Kalau menanamkan keinginan dalam membaca bisa ghorsur rogbah fil qiraah itu. Tayyib akhi, tariqatuhu yani kok jadi Ayo Abi, semangat, masih ada pertanyaan ini Abi. Coba bahasa Indonesianya dulu Abi, kita Arabkan bersama-sama. okay. Jalannya yaitu engkau tanamkan dalam hati tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu.
Nah, kita tanamkan, kita harus menanamkan. Tadi kalau menanamkan keinginan kan ghorsur rogbah. Jadi kita harus wajib alaina bisa atau lazim alaina. Nah, masalah tariqatuhu yakni wajib alaina yugharisul ragbati ala qalbika li'annal ilma la yumkin bila qiraatin. Oke, tayyib. Berarti kita harus menanamkan dalam hati tekad kuat untuk membaca karena ilmu tidak akan didapat membaca gitu Abi ya. Nah, Ustaz. Ya, yajibu alaina an-naghrisa. Kalau ghorsur rokbah berarti di sini kita bisa memakainya fi'il mudhari an-naghrisa. Gitu ya, an-naghrisa. Kita menanamkan fi qulubina, gitu, di dalam hati kita, azimatan qawiyatan alal qiraah, gitu, azimatan tekad, gitu, qawiyatan yang kuat kepada untuk membaca, alal qiraah, li'anal ilma apa tadi Abi? Karena ilmu tidak La yumkin bila qiraatin dah sahih itu kan li'anal ilma la yumkinu bila qiraah gitu ya. Tayyib. Nah, sekarang Abi Soleh coba kalau misalnya kita buat apa? Hikayah minal qiraah bil maudhu' qiraah atau kisah adil qiraah qalilan wa antum ghayyir ilal lughah Indonesia Abi. Atakalamul Arabi wa tughayyir ilal Indonesia. Al maudhu' qiraah sawa'an alaih. Kana hunaka talibun mujtahidun yuhibbul qira'ata katsiran. Artinya bahwasanya banyak murid-murid itu menyukai. Iya, murid-murid benar, ada mujtahidun di situ. Kalimatnya gimana tadi? Kayak Karena hunaka talibun mujtahidun, bahwasanya di sana banyak murid-murid yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, atau kalau seorang murid sungguh-sungguhnya itu dalam belajar bisa diartikan rajin gitu Abi ya. Yuhibbul qiraah katsiran. Dia suka membaca katsiran. Membaca katsiran. Kita bisa artikan sangat. Berarti mereka menyukai membaca, sangat menyukai membaca gitu. Uhibbuka katsiran itu berarti artinya kalau kita artikan aku cinta kamu banyak-banyak, ya bisa aja sih kalau paham maksudnya. Kalau kita maksudkan lebih tepat lagi di dalam keseharian kita adalah aku sangat menyukaimu gitu. Gitu. Kalau yuhibbul qiraah katsiran berarti sangat menyukai membaca, dia sangat menyukai membaca gitu. Baik. Walan kana yadhhabu ilal maktabi kula yaumin ba'dal madrasah. Dia tiap hari pergi ke ini maktabah perpustakaan sebelum ke sekolah. Kula yaumin Tiap hari, ba'dal madrasah. tiap hari sebelum sekolah. Yakin Nabi? Nah. Tadi benar tapi ada yang salah satu Abi. Ba'da berarti bukan sebelum. Oh, sudah. Nah. Ya.
Ia pergi atau dia pergi ke perpustakaan setiap hari setelah sekolah gitu. Berarti ba'da intihai dirosah gitu, setelah. Suma ia jelisu fi makanin hadiin wa yabda'u bikiraatil kutubi nafi'ah. Sesudahnya dia mencari tempat yang teduh untuk membaca kalimat itu. Ya, bikiraatil kutubi nafi'ah. Untuk membaca kitab yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Taib. Kalau seperti ini di bahasa Arab kan Nabi, dia lebih menyukai buku-buku sejarah dan ilmu pengetahuan. Menyukai ilmu tarikh lah, dan ilmu buku-buku sejarah dan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Iya, yuhibbu Buku-buku sejarah, yuhibbu kitabu tarikh wa pengetahuan. kitabul ilm. Kitabul ulumi. Kitabul ulum. Wal ulumi. Baik. Coba sekarang dijawab pertanyaan sesuai dengan cerita barusan Abi. Pertanyaannya, dari Abi Soleh, Abi Yasin, coba mengenai cerita barusan. Apa sih? Cerita yang barusan diterjemahkan, diarabkan Abi Soleh, coba tanya tentang hal tadi. Di mana bahasa Indonesianya tadi, ada seorang siswa rajin yang sangat mencintai membaca. Dia pergi ke perpustakaan setiap hari setelah sekolah, dan dia duduk di tempat yang tenang dan mulai membaca buku yang bermanfaat, di mana dia lebih menyukai buku sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah, coba kasih pertanyaan dengan bahasa Arab mengenai penggalan cerita tersebut. Aina taqa'u hadhil a'mal. Aina taqa'u hadhil a'mal. Maksudnya? Zalikal amal. Aina taqa'u zalikal amal. Ya, silahkan dijawab Abi Soleh. Pertanyaannya nggak paham, Ustaz. Coba Abi Yasin dijelaskan ulang lagi tentang pertanyaannya. Di mana perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut terjadi lah. Aina Taqa'u zalikal amali. Zalikal amal. Atau cerita itu gitu ya. Ya, cerita itu zalikal akhbar. Oke. Bagaimana Abi Soleh jawabannya? Jawabannya tadi kalau di dalam bahasa Indonesia terjadi di mana gitu. Kok tambah bingung nih Ustaz, ini gimana nih? Jadi maksudnya cerita tersebut itu ada di mana Abi? Misalnya adakah cerita tersebut di sebuah perkotaan, di sebuah desa, atau di sekolahan gitu. Nah, di kisah barusan itu di mana latar ceritanya gitu. Jadi jawabannya yakum hadal kisah atau yakum hadal akhbar fi gitu. Di mana tadi? Fil madrasah mungkin Fil Ustaz. madrasah ay fil maktabah juga bisa gitu. Coba ulangi Abi jawabannya. Hadal kisah
mungkin fil madrasah atau fil qaryah. Kalau mungkin Kalau mungkin, oke. Ya kau fil madrasah, ay fil maktabah, gitu ya Abi ya. nah, Coba sekarang pertanyaannya kalau dari Ana, Abi, ini sedikit lebih simpel lagi. Pertanyaannya, ma makna unwan kisah anil qiraah? unwan bermacam jenis kisah tentang membaca. Bagaimana Abi? Macam-macam kisah tentang membaca. Tidak ada macam-macam di situ Abi. Anwa. Unwan, bukan anwa. Oh, Unwan. unwan. Unwan sama dengan maudhu atau maddah. Kira-kira Apa arti dari judul ma makna unwan kisah anil qiraah? Berarti ma makna kisah anil qiraah gitu. Artinya apa Abi? Kisah anil qiraah ma makna Abi? kisah tentang membaca. Iya, artinya maknahu hikayah tahaddasu an ahammiyatil qiraah wa fawaidiha. Jadi maksudnya adalah artinya apa? Artinya adalah sebuah kisah yang membahas tentang pentingnya membaca dan manfaatnya. Gitu. Coba ulangi Abi ya. Pertanyaannya tadi ma makna unwan kisah anil qiraah? Apa arti atau apa maksud dari judul cerita tentang membaca barusan ya? Jawabannya maknahu hikayah natahaddas an ahammiyatil qiraah wa fawaidiha. Coba diulangi Abi. Unwanun kisatul qiraati yakni ma'nahu Hikayatun hikayatun tatahaddasu yang membahas tatahaddatsu anil pentingnya membaca dan manfaatnya. anil ahamiyatil qiraati wa fawaidiha. Pertanyaan selanjutnya Abi. An ayyi syai'in yatahaddatsu hadzal unwan? An ayyi syai'in yatahaddatsu hadzal unwan? Tentang apa judul ini berbicara gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dulu Abi. Kalau pertanyaannya tentang apa judul ini berbicara, an ayyi syai'in yatahaddatsu hadzal unwan, jawabannya berarti apa? Judul ini berbicara tentang kebiasaan membaca dan perannya dalam mencerahkan akal misalnya. Gitu. Coba diarabkan Abi. Membahas tentang yatahaddatsu an, lanjutkan Nabi. Yatahaddatsu anil qiraati. Naam. Dan dalam mencerahkan akal. Anil qiraah wa tanwi, mencerahkan bahasa Arabnya tanwir Abi. Wa tanwir akal, tanwir akli wal wa tanwiril akli, itu sudah cukup. Atau kalau lebih lengkap tadi ada kebiasaan adatil, berbicara tentang adatil, itu adati, kebiasaan. Jadi kebiasaan bahasa Arabnya adati, kebiasaan membaca, qiraah, adatil qiraah, dan perannya
dauriha wa dauriha fitanwiril akli itu, dan perannya adalah mencerahkan akal. Thayyib, syukron Abi Soleh ala hikayatihi. Wal an iftahu kutubakum alal maudhu ayu maudi'in al Al-muta'ahid. mutaahid al mutaahid as-sihiyah wa amal akhir yakni as-siyasah. Qablahu sa'as'aluk wahid fawahidan al mutaahid ila Abi Yasin. Mana al mutaahid ya Abi? Zaman atau masa? Apa Abi bahasa Indonesianya? Ulangi. Apa ya? Tidak tahu nih. Oke, tayyib. Al mutaahid itu artinya bisa pengusaha. Pengusaha. Coba Abi Soleh, as-sihiyah. Judul selanjutnya di situ ada as-sihiyah. Ma makna as-sihiyah ya? Kesehatan mungkin Ustaz. Naam, sahih, kesehatan. Abi Yasin, amal maudhu'ina fil akhir hada as-siyasah. Ma makna as-siyasah? Politik. Politik. Nah, ini politik bener. Nah, berarti yang di awal tadi adalah pengusaha. Kita lihat di sini pertanyaan yang pertama di judul yang muta'ahid adalah hal rajulul a'mal muhimun fi hadaz zaman. Limada? Nah, coba Abi Yasin, kalau dari pertanyaan ini kan artinya apakah rajulul a'mal gitu ya, pengusaha ya, sama sih. Rajulul a'mal atau muta'ahid itu artinya pengusaha. Hal rajulul a'mal muhimun fi hadaz zaman. Penting di zaman ini. Kemudian limada gitu. Jawabannya bagaimana Abi Yasin? Naam, rajulul a'mal fi hadha zaman muhimun jiddan. Nah, muhimun dulu baru fi hadaz zaman. Naam, rajulul a'mali muhimun jiddan fi hadha zaman. Karena lianna hadha zaman yas'abu ila thalabil amali. bagaimana itu Abi artinya? Sulit sangat, karena pada zaman ini sulit mencari pekerjaan. Coba, oke. Sulit mencari pekerjaan gitu ya, Abi. Tadi bagaimana bahasa Arabnya? Yas'abu. As'ab. As'ab. Gitu ya? Ya, sa'uba yas'abu. Yas'ubu antolabil amali. Antolabil amali. Tayyib. Kemudian nomor 2, coba kita masih ke Abi Yasin. Namrah saniyah hunakal as'ilah limadha tatawwarat al-mihnatus siniyah. Coba diterjemahkan Nabi nomor 2 itu maksudnya apa? Itu maksudnya tatawwarat, enggak tahu nih, Ustaz. Oke. Itu artinya nomor 2 itu kenapa atau mengapa profesi industri berkembang. Gitu maksudnya itu. Tatawwarat mihnatus siniyah, kenapa profesi industri itu berkembang. Nah, coba jawabannya dari Ana, antum terjemahkan Abi ya. Abi Yasin, masih di Abi Yasin. Ya. Tatawwarat al-mihnatu sonaiyah asiniyah
litaqaddumi teknologia wa kasratit talabi fis suqi. Bagaimana Abi, perlu diulangi? Ulang jelas ya. Tep. Poin di limara ukhra tatawarat al-mihnatus siniyah litaqaddumi teknologia wa kasratit talabi fis suqi. Nah, kalau tadi mengapa, berarti kita ulangi lagi. Tadi mengapa profesi industri berkembang, berarti sekarang tidak ada mengapa. Profesi industri berkembang karena gitu. Coba lanjutkan Nabi, artinya bagaimana jawabannya tadi? Karena Litaqaddum teknologi ya. takondumi bisa dijadikan pengaruh apa takondumi? Litaqaddumi ini bisa kemajuan. Banyak kemajuannya. Litaqaddumi Karena teknologi. majunya teknologi, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar. Nah, Kebutuhan pasar. wa kasrati tolabisuk. Banyak Dan kebutuhan pasar. pasarnya benar, sebelumnya masih ada wa kasrati tadi, artinya banyak yang dicari, itu banyak tuntutan. Banyaknya kebutuhan pasar atau permintaan pasar. Tayyib, bal'an ila Abi Soleh. Iqra ya Abi as'ilah nomor salisa. Abi Soleh, antum mana? Naam. Tayyib, tafadhal Abi, Iqra nomor salisa. Limadza ta'akharat min hasil muslimin. Artinya ijabah, mubasyarah alal ijabah Abi. Jawaban untuk nomor 3 itu bagaimana Abi? Itu kalau kita terjemahkan kan, kenapa ta'akharat mihnatun al muslim, mihnah profesi, ta'akharat kemunduran, muslim ya orang-orang muslim, berarti kenapa profesi kaum muslim mengalami kemunduran? Nah, jawabannya bagaimana Abi? Jadi berarti jawabannya kita mengulang dari setelah limada. Ta'akharat mihnatul muslimin gitu, baru apa gitu. Mungkin Ustaz ta'akharat min hatul muslimin lianna yatiru min amrillah wa min amri rasulillah. Jadi maksudnya kemunduran profesi orang-orang muslim itu karena perintah amrullah tadi ya, Abi? Naam. Jadi bagaimana? Karena perintah Allah dan perintah Nabi gitu menjadi mundur. Gimana kalimatnya ini, Ustaz? Kalau bahasa Indonesianya maunya gimana, Abi? Kalau tadi kan kalau yang Anda dengar sepertinya kayak kemunduran profesi kaum muslimin itu karena perintah Allah dan perintah Nabi. Ya, Tapi seperti ya perlu. Apa tuh? Coba ya, lari mungkin. Gimana bahasa Indonesianya? Gimana Abi Soleh? Coba diulangi lagi. Karena mungkin mereka lari daripada perintah Allah dan Rasulnya. Oh gitu. Berarti ada yang tidak kedengaran tadi. Coba diulangi lagi dalam bahasa Arab Abi. Karena li'anna Li'annahum yakfiruna anil amrillah. Yakfiruna anil amrillah wa Rasuli. Rasul. Tayyib.
Kemudian pertanyaan nomor 4. Kaifa at-tariqatu litatwiri mihnatina. Nomor 4 itu artinya Nabi. Maksudnya bagaimana? Tatwir ini makna Ustaz. Tatwir itu mengembangkan Nabi. Jadi bagaimana cara At-tariqatu litatwiri mihnatina. yakni aksir min qiraatil kutub. Banyak-banyak membaca gitu Abi ya. Min kutubil ilmi. Oke. Berarti kalau misalnya kita terjemahkan soalnya saja dulu, bagaimana Abi? Bagaimana cara mengembangkan profesi mereka. Profesi kita. La yumkin bila qiraatin. Oke, taib, sukron. Nah, sebelum waktunya selesai, kita akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di As-Sikhiyah dan As-Siyasah. Ini tugasnya untuk malam ini yang dikumpulkan nanti hari Senin ya berarti ya. Dijawab, ditulis di kertas, kemudian difotokan dan kirim ke grup. Kalau untuk soalnya saya jelaskan dulu sedikit. As-Sikhiyah tadi adalah kesehatan, gitu. Seperti yang katakan Abi Soleh tadi ya, kesehatan. Hal as-sihhatu muhimmatun, kemudian limadan. Apakah kesehatan itu penting dan kenapa? Nah, jadi ditulis jawabannya as-sihhatu muhimmatun li'anna, gitu, seperti yang biasanya lah ya. Pola pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti itu berarti. Kemudian kaifa tariqatul hifdzi sihah dhahiran wa batinan. Bagaimana cara menjaga kesehatan lahir dan batin, gitu. Bagaimana jawabannya? Amnam Raksalisah ma asbabu intisyaril amrad asya'i'ah fi hadzal zaman. Artinya apa sebab-sebab tersebarnya intisyar, gitu, tersebarnya amrad, penyakit sya'i'ah, penyakit sya'i'ah fi hadzal zaman. Apa sebab-sebab tersebarnya penyakit yang umum itu di zaman ini? Jawabannya bagaimana? Kemudian Asiyasah tadi Abi Yasin menjawabnya sudah, bahwa artinya adalah politik. Hakada sahih. Kemudian nomor 1 di situ, hal nahtaju ila siyasah. Artinya, dan langsung dijawab nantinya, ditulis di kertas, dikirim ke grup Bilogo Arabiyah. Hakada hal nahtaju ila siyasah, apakah kita membutuhkan politik? Nomor sani, kaifa ra'yuka bisiyasah fi biladina Indonesia. Apa pendapatmu tentang politik yang ada di negara kita Indonesia? Maaf, yakni fi nomor salisah 5 dasyahidna katsiran minal mukhtalisin fi biladina Indonesia. Artinya, nanti dijawab, jawabannya bagaimana? Dengan pertanyaan seperti ini, bagaimana pendapatmu? Mengapa kita menyaksikan, gitu ya, Saidna, menyaksikan akhirat minal mukhtalisin. Kenapa kita banyak menyaksikan koruptor di Indonesia, di negara kita Indonesia? Begitu jawabannya, karena apa? Begitu. Nah, seperti itu tugasnya dari judul As-Sikhiyah dan As-Siyasah. Oke, yumkinillah hada, kafaina bihada wa qabla nakhtam ta'alamana hadhihi lailah ay nakhtam bi qiraatil hamdalah. Nattafi bihada akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.